Selamat datang di Candi Ireng, tempat di mana setiap cerita menyimpan sisi gelap kehidupan yang seringkali tersembunyi, namun nyata adanya. Di channel ini, kita akan menyelami kisah-kisah penuh misteri tentang kesalahan manusia, penyesalan, dan kejadian yang tak bisa dijelaskan dengan logika. Matikan lampu, tenangkan pikiran, dan biarkan cerita ini membawa kalian masuk ke dalam kegelapan. Karena tidak semua cerita berakhir bahagia dan tidak semua kebenaran bisa diterima dengan mudah. Inilah Candi Ireng. Pagi itu, suasana desa masih diselimuti embun tipis. Matahari baru saja naik, menyinari jalanan kecil yang mulai ramai oleh aktivitas warga. Di ujung jalan, tepat di dekat perempatan, berdiri sebuah warung sederhana beratap seng dengan papan nama yang sudah sedikit pudar bertuliskan Ayam Goreng Pak Darno. Meski tampak biasa saja, warung itu selalu dipadati pembeli. Asap dari penggorengan mengepul tinggi, membawa aroma gurih yang menggoda siapa saja yang lewat. Dari kejauhan saja, orang sudah bisa menelan ludah. Suara minyak panas yang mendesis bercampur dengan teriakan pelanggan yang memesan. "Pak, ayam 2 sama nasi 1 ya. Bu, tambah sambelnya yang banyak. Cepat ya, saya mau kerja." Di balik semua itu, berdiri sosok pria paruh baya dengan tubuh agak gemuk dan wajah penuh keringat, Pak Darno. Tangannya bergerak cepat, membolak-balik ayam di dalam wajan besar. Sesekali mengangkatnya, lalu meniriskannya di atas nampan. Ia sudah terbiasa dengan kesibukan seperti ini. "Siap, sabar ya, semua kebagian," jawabnya sambil tersenyum. Di sisi lain, Bu Darno sibuk membungkus nasi dengan cekatan. Tangannya lincah, wajahnya ramah meskipun sesekali terlihat lelah. Mereka berdua sudah menjalani usaha ini bertahun-tahun. Warung itu bukan sekedar tempat makan. Bagi warga desa, itu adalah bagian dari kehidupan sehari-hari. Setiap pagi para buruh, tukang ojek, hingga pegawai kantor kecil di desa itu pasti mampir. Bahkan anak-anak sekolah sering membeli ayam goreng untuk bekal makan siang. "Enak banget ayamnya, renyah tapi empuk," kata seorang pelanggan sambil makan lahap. "Iya, murah lagi, nggak bikin kantong bolong," sahut yang lain. Pak Darno hanya tersenyum mendengar pujian itu. Di matanya, itu bukan sekedar kata-kata, tapi sumber kebanggaan, sekaligus sumber penghasilan. Namun tidak ada yang tahu bagaimana sebenarnya semua itu bisa terjadi. Menjelang siang, antrean semakin panjang. Jalan di depan warung bahkan sempat macet oleh motor yang parkir sembarangan. Seorang pria muda bernama Raka berdiri di pinggir, menunggu pesanannya. Ia memperhatikan bagaimana Pak Darno bekerja. "Hebat juga ya, tiap hari nggak pernah sepi," gumamnya. Di belakangnya, 2 ibu-ibu sedang berbincang. "Dulu warung ini kecil banget, nggak seramai sekarang," kata salah satunya. "Iya, sejak ayamnya makin enak, jadi terkenal," jawab yang lain. Perkembangan warung itu memang cukup cepat. Dalam beberapa tahun terakhir, Pak Darno berhasil mengubah warung kecilnya menjadi usaha yang sangat menguntungkan. Ia bahkan sudah mulai memperluas tempat duduk, menambah meja dan kursi plastik, serta memasang lampu yang lebih terang untuk buka hingga malam. Namun di balik semua kesuksesan itu, ada satu hal yang jarang terlihat oleh orang lain. Kebiasaan Pak Darno yang sering menerima kiriman barang di waktu yang tidak biasa. Biasanya, menjelang sore atau bahkan malam hari, sebuah motor tua datang membawa karung besar. Pak Darno akan langsung keluar, melihat ke kanan dan kiri, lalu membantu memindahkan karung itu ke dalam dapur belakang. Tak ada yang boleh melihat isi karung tersebut. Bahkan Bu Darno pun jarang ikut campur. "Udah, kamu nggak usah ikut-ikut," kata Pak Darno suatu malam saat istrinya mencoba bertanya. Bu Darno hanya terdiam, meskipun hatinya terasa tidak nyaman. Hari itu seperti biasa warung tetap ramai hingga sore. Setelah pelanggan mulai berkurang, Pak Darno duduk di bangku kayu sambil menghitung uang hasil penjualan. Lembar demi lembar uang rupiah ia susun rapi. Wajahnya terlihat puas. "Alhamdulillah, lumayan hari ini," gumamnya pelan. Bu Darno duduk di sampingnya, menatap uang itu tanpa berkata apa-apa. "Pak, kalau rezeki itu seharusnya dari yang bersih ya Pak.
Pak Darno berhenti menghitung. Ia menoleh. "Maksud kamu apa?" Bu Darno menunduk. "Nggak apa-apa." Suasana menjadi hening sejenak. Pak Darno kemudian kembali menghitung uangnya seolah tidak ingin melanjutkan perbincangan itu. Malam mulai turun, warung ditutup, kursi-kursi disusun dan lampu-lampu mulai dimatikan satu persatu. Namun seperti malam-malam sebelumnya, sebuah motor kembali datang. Suara knalpotnya terdengar pelan, berhenti tepat di belakang warung. Pak Darno segera keluar. Seorang pria kurus dengan jaket lusuh turun dari motor, lalu menurunkan karung besar dari belakang. "Ini barangnya, Pak, masih banyak hari ini," katanya pelan. Pak Darno mengangguk, lalu menyerahkan sejumlah uang. Tanpa banyak bicara, karung itu langsung dibawa masuk ke dapur belakang. Saat karung dibuka sedikit, terlihat sekilas sesuatu yang membuat suasana terasa berbeda. Beberapa ayam terletak kaku, tak bergerak, sunyi, dingin. Namun Pak Darno tidak menunjukkan ekspresi ragu sedikit pun. Ia hanya menutup kembali karung itu, lalu menarik napas panjang. "Yang penting, besok laku," bisiknya pelan. Di luar, angin malam berhembus pelan, seakan membawa firasat buruk yang belum disadari siapapun. Warung yang siang tadi penuh tawa dan suara ramai, kini terdiam, dan rahasia itu masih tersimpan. Pagi kembali datang di desa itu. Seperti hari-hari sebelumnya, warung ayam goreng Pak Darno sudah mulai beroperasi sejak matahari belum sepenuhnya tinggi. Namun ada satu perbedaan yang tak terlihat oleh pelanggan. Di balik dapur, sebelum semua orang datang, Pak Darno sudah lebih dulu sibuk dengan pekerjaannya. Pekerjaan yang tidak pernah ia perlihatkan ke siapapun. Dapur belakang masih sepi, hanya ada suara air mengalir dari keran dan bunyi plastik yang dibuka paksa. Karung besar yang semalam dibawa masuk, kini tergeletak di lantai. Pak Darno membuka ikatannya perlahan. Saat karung itu terbuka, terlihat jelas puluhan ayam yang sudah mati. Tubuhnya kaku, sebagian bahkan mulai mengeluarkan bau tak sedap. Pak Darno menutup hidungnya sebentar. Biasa aja," gumamnya, seolah sudah terbiasa. Ia lalu mengambil satu persatu ayam itu, memasukkannya ke dalam ember besar berisi air. Dengan tangan kosong, ia mulai membersihkan bulu dan kotoran yang menempel. Air di ember berubah keruh. Beberapa ayam terlihat pucat, bahkan ada yang sedikit kebiruan. Tapi bagi Pak Darno, itu bukan masalah. Ia sudah punya cara. Setelah semua ayam direndam, ia mengambil botol berisi cairan bening, tanpa label, tanpa keterangan. Cairan itu ia tuangkan sedikit ke dalam air. "Biar seger lagi," katanya pelan. Ia kemudian mengaduk air itu dengan tangan, memastikan semua ayam terkena cairan tersebut. Beberapa saat kemudian warna ayam memang terlihat sedikit lebih hidup, tidak sepucat sebelumnya. Pak Darno tersenyum tipis. Tak lama kemudian Bu Darno masuk ke dapur. Langkahnya terhenti saat melihat apa yang sedang dilakukan suaminya. Ia menatap ember besar itu, lalu menatap wajah Pak Darno. "Pak, ini ayamnya," suaranya pelan, sedikit gemetar. Pak Darno tidak langsung menjawab. Ia terus bekerja, seolah tidak ingin terganggu. "Ini ayam yang kemarin, Bu?" tanya Bu Darno lagi. Pak Darno akhirnya menghela nafas. "Iya, tapi masih bagus kok, bisa dipakai." Bu Darno menggeleng pelan. "Ini udah mati dari kapan, Pak? Gak takut bahaya?" Pak Darno berdiri, menatap istrinya dengan ekspresi yang mulai berubah. "Dengar ya, semua orang juga butuh makan. Kita butuh uang. Kalau beli ayam seger terus, untungnya kecil." "Tapi ini gak bener, Bu," sahut Bu Darno. "Yang penting orang gak tahu," potong Pak Darno tegas. Suasana mendadak tegang. Bu Darno terdiam. Ia tahu suaminya keras kepala, tapi hatinya tetap merasa tidak tenang. Beberapa saat kemudian, aktivitas di dapur depan mulai berjalan seperti biasa. Ayam-ayam yang tadi dibersihkan kini sudah dipotong-potong, dilumuri bumbu kuning khas racikan Pak Darno. Aroma bawang putih, kunyit, dan ketumbar mulai memenuhi udara. Semua terlihat normal. Tak ada yang bisa membedakan mana ayam segar dan mana yang bukan. Ketika warung mulai buka, pelanggan berdatangan seperti biasa. "Pak, ayamnya 1, tambah nasi ya. Sambelnya pedes banget, mantap."
Pak Darno kembali ke perannya sebagai penjual ramah. Senyum lebar, suara hangat, dan gerakan cepat membuat semua orang percaya padanya. Tak ada yang tahu apa yang mereka makan. Di sudut warung, seorang bapak tua sedang makan perlahan. Ia sempat berhenti, memperhatikan ayam di tangannya. Kok rasanya agak beda ya, gumamnya. Namun ia tetap melanjutkan makan. Sementara itu, seorang ibu muda yang membawa anak kecil juga terlihat ragu. Enak sih, tapi kayak ada bau aneh, katanya pelan. Ah, paling perasaan aja, jawab temannya. Keluhan kecil itu tenggelam di antara ramainya suara pelanggan lain. Menjelang siang, Raka kembali datang ke warung itu. Ia duduk sambil menunggu pesanannya. Matanya sesekali melirik ke arah dapur. Entah kenapa, ia merasa ada sesuatu yang janggal. Semalam ia sempat melewati belakang warung dan melihat Pak Darno membawa karung besar. Isinya apa ya, pikirnya. Ia mencoba mengingat bau yang sempat tercium saat itu. Bau yang tidak biasa. Di dapur, Pak Darno terus bekerja tanpa henti. Keringat mengalir deras di wajahnya. Namun di balik kesibukannya, ada satu hal yang mulai muncul perlahan. Rasa was-was. Ia mulai memperhatikan pelanggan yang makan. Beberapa terlihat biasa saja, tapi ada juga yang mengernyitkan dahi. Ia mengusap tangan di celemeknya. Gak apa-apa, aman, bisiknya mencoba menenangkan diri. Sore hari warung kembali sepi, sisa ayam di dapur tinggal sedikit. Pak Darno duduk, menghela nafas panjang. Laku semua, katanya pelan. Tapi Bu Darno tidak terlihat senang. Ia hanya diam, menatap lantai. Pak, kalau sampai ada yang sakit gimana? Tanya Bu Darno. Pak Darno menatapnya sekilas. Udah, jangan mikir aneh-aneh. Dari dulu juga nggak pernah kenapa-kenapa. Tapi tadi ada yang bilang rasanya beda. Itu cuma perasaan, jawab Pak Darno dengan nada meninggi. Bu Darno terkejut. Ia tidak berani melanjutkan. Malam kembali datang. Warung kembali tutup. Namun di dalam hati Bu Darno, rasa takut itu semakin besar. Sementara itu, Pak Darno justru semakin yakin dengan apa yang ia lakukan. Baginya semua ini hanyalah cara untuk bertahan hidup. Cara untuk mendapatkan lebih banyak uang. Tanpa ia sadari, langkah yang ia anggap sepele itu perlahan sedang membawa dirinya ke arah yang lebih gelap. Dan suatu saat nanti, semua rahasia itu tidak akan bisa disembunyikan lagi. Warung ayam goreng Pak Darno masih ramai. Antrean tetap panjang. Suara tawa dan obrolan pelanggan masih terdengar setiap pagi hingga sore. Namun, perlahan, sesuatu mulai berubah. Pagi itu, seorang pria bernama Pak Joko terlihat duduk di kursi bambu depan warung. Ia baru saja menyelesaikan seporsi ayam goreng dengan nasi hangat. Biasanya, ia selalu terlihat puas. Tapi kali ini berbeda. Ia mengusap perutnya pelan, wajahnya sedikit meringis. Kenapa ya, perut kok agak-agak enak, gumamnya. Ia mencoba berdiri, tapi langkahnya terasa sedikit lemas. Ah, mungkin masuk angin, katanya menenangkan diri. Ia pun pulang tanpa banyak berpikir. Tak lama setelah itu, seorang ibu muda bernama Siti datang bersama anaknya yang masih kecil. Seperti biasa, ia memesan 2 bungkus ayam untuk dibawa pulang. Buat makan siang, katanya sambil tersenyum. Pak Darno melayani seperti biasa, cepat, ramah, tanpa rasa bersalah. Namun siang harinya, suasana di rumah Siti berubah. Anaknya yang tadi makan ayam goreng tiba-tiba muntah. "Ibu, perutku sakit," kata anak itu sambil menangis. Siti panik. Ia segera membawa anaknya ke puskesmas terdekat. Di puskesmas, ternyata bukan hanya anak Siti yang mengalami hal serupa. Beberapa warga lain juga datang dengan keluhan yang hampir sama. Mual, muntah, sakit perut. Perawat terlihat sibuk. Hari ini kok banyak yang sakit perut ya?" bisik salah satu perawat. Dokter yang berjaga mulai curiga. "Coba tanya, mereka makan apa sebelumnya?" katanya. Satu persatu pasien ditanya. Jawabannya mulai mengarah ke hal yang sama. "Habis makan ayam goreng dari warung depan jalan itu, yang ramai itu loh." Nama warung Pak Darno mulai disebut, namun belum ada yang berani menyimpulkan.
Sore hari, kabar mulai menyebar di desa. Katanya ada yang keracunan makanan. Iya, banyak yang dari warung ayam itu. Masa sih? Dari dulu nggak pernah kenapa-kenapa. Warga mulai saling berbisik, namun sebagian masih tidak percaya. Warung Pak Darno sudah terlalu lama dikenal baik. Di warung, Pak Darno tetap berjualan seperti biasa. Ia tidak tahu atau mungkin tidak mau tahu apa yang sedang terjadi. Raka kembali datang sore itu. Ia duduk sambil memperhatikan sekitar. Ia mendengar beberapa pelanggan mulai berbicara pelan. Lu dengar nggak? Katanya ada yang sakit habis makan di sini. Ah, hoaks sekali. Tapi yang sakit banyak. Raka mengernyitkan dahi. Perasaan tidak enaknya kembali muncul. Di dapur belakang, Pak Darno masih sibuk menggoreng ayam. Namun kali ini, ia sempat mendengar pembicaraan pelanggan. Tangannya berhenti sejenak. Ia menelan ludah. Ah, kebetulan aja, bisiknya dalam hati. Ia mencoba mengabaikan. Namun bayangan ayam-ayam di dalam karung itu tiba-tiba terlintas di pikirannya. Malam harinya, Bu Darno terlihat gelisah. Ia baru saja mendengar kabar dari tetangga. Pak, katanya ada yang sakit setelah makan dari sini, ucapnya pelan. Pak Darno yang sedang duduk langsung menoleh. Siapa bilang? Banyak yang ngomong. Tadi Bu Siti ke puskesmas, anaknya muntah-muntah. Pak Darno diam. Wajahnya mulai tegang. Itu cuma kebetulan, jawabnya cepat. Tapi kalau memang dari ayam kita gimana, Pak? Suara Bu Darno mulai bergetar. Pak Darno berdiri tiba-tiba. Udah, jangan ngomong yang gak jelas. Nada suaranya tinggi. Bu Darno terkejut, mundur sedikit. Namun kali ini ia tidak bisa diam. Pak, kita harus berhenti sebelum terlambat. Berhenti? Ulang Pak Darno dengan nada sinis. Terus kita makan apa? Hidup dari mana? Suasana menjadi panas. Di luar rumah, angin malam berhembus kencang, seolah membawa ketegangan yang semakin terasa. Di dalam, Bu Darno mulai menangis pelan. Saya takut, Pak. Namun Pak Darno tidak menjawab. Ia hanya menatap ke arah dapur, tempat semua rahasia itu berasal. Sementara itu di sisi lain desa, Raka sedang berbincang dengan beberapa pemuda. Gue nggak yakin ini cuma kebetulan, katanya serius. Maksud lu? Tanya temannya. Gue pernah lihat Pak Darno bawa karung malam-malam, baunya nggak enak. Terus? Gue curiga ada yang gak beres. Teman-temannya mulai saling pandang. Kalau benar, ini bahaya, kata salah satu dari mereka. Raka mengangguk pelan. Ia tahu ini bukan hal kecil. Malam itu, desa terasa berbeda, tidak seramai biasanya. Beberapa rumah tampak lebih sunyi. Orang-orang mulai berpikir, mulai curiga. Namun belum ada yang benar-benar tahu kebenarannya. Di dalam kamar, Pak Darno tidak bisa tidur. Ia bolak-balik di kasur. Keringat dingin mulai muncul di dahinya. Suara-suara dari siang tadi terus terngiang di kepalanya. Banyak yang sakit. Dari warung itu. Gak bisa ini. Gak bisa begini terus. Ia menutup telinganya dengan bantal. Enggak, ini bukan salah gue, bisiknya pelan. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai merasa takut. Sementara itu di dapur belakang, karung kosong bekas kiriman ayam terletak begitu saja. Bau samar masih tersisa. Pagi itu suasana desa tidak lagi sama seperti biasanya. Warung ayam goreng Pak Darno memang tetap buka seperti biasa. Asap masih mengepul dan suara minyak goreng masih terdengar. Namun, ada satu hal yang berbeda. Jumlah pelanggan berkurang. Tidak seramai hari-hari sebelumnya. Beberapa kursi terlihat kosong. Orang-orang yang datang pun tidak langsung makan dengan santai seperti dulu. Mereka lebih banyak berbisik, saling pandang, bahkan ada yang hanya membeli lalu cepat pergi. Pak Darno menyadari perubahan itu. Matanya sesekali menyapu area warung, melihat pelanggan yang tampak ragu-ragu. Kenapa jadi sepi gini? Gumamnya pelan. Ia mencoba tetap tersenyum, seolah tidak terjadi apa-apa. Di salah satu meja, dua pria sedang berbincang dengan suara pelan. "Lo masih berani makan di sini?" tanya salah satu. "Nggak tahu juga, tapi lapar," jawab temannya. "Katanya yang sakit makin banyak." "Iya, tapi belum tentu dari sini kan?" Percakapan seperti itu mulai sering terdengar.
Pak Darno mendengarnya. Hatinya terasa tidak nyaman. Namun ia tetap melanjutkan pekerjaannya. Tak lama kemudian seorang ibu datang, tapi tidak seperti biasanya. Ia berdiri cukup jauh dari meja. "Pak, ayamnya masih segar kan?" tanyanya dengan nada ragu. Pertanyaan itu membuat suasana mendadak hening. Beberapa pelanggan menoleh. Pak Darno terdiam sepersekian detik, lalu tersenyum. "Segar, Bu, baru semua," jawabnya cepat. Ibu itu mengangguk pelan, namun wajahnya masih terlihat tidak yakin. Ia akhirnya tetap membeli, namun tidak duduk di tempat. Di sisi lain desa, kabar tentang orang-orang yang sakit semakin menyebar. Puskesmas kembali dipenuhi pasien dengan keluhan yang sama. Dokter yang berjaga mulai serius menanggapi. "Ini nggak bisa dianggap kebetulan lagi," katanya pada perawat. "Banyak yang bilang habis makan ayam goreng." Dari tempat yang sama, perawat mengangguk. Dokter itu menarik napas panjang. "Kalau begini terus, harus ada tindakan." Sementara itu, Raka mulai bergerak. Ia tidak bisa lagi mengabaikan perasaannya. Ia kembali mengingat kejadian beberapa malam lalu. Karung besar, bau menyengat dan cara Pak Darno membawanya dengan tergesa-gesa. Hari itu ia memutuskan untuk mengamati lebih dekat. Ia datang ke warung, pura-pura seperti pelanggan biasa. Namun matanya terus memperhatikan dapur. Setiap gerakan Pak Darno tidak luput dari pengawasannya. Saat siang mulai sepi, Raka melihat sesuatu yang membuatnya semakin curiga. Seorang pria asing datang dari belakang warung. Ia membawa sesuatu yang dibungkus plastik hitam besar. Pak Darno langsung keluar menyambutnya. Mereka berbicara pelan, hampir berbisik. Raka mencoba mendekat sedikit, berpura-pura melihat ponsel. Namun ia hanya mendengar sepenggal kata. "Seperti biasa, banyak yang mati." Kalimat itu membuat jantung Raka berdegup kencang. "Mati?" pikirnya. Pak Darno segera membawa plastik itu ke dapur belakang. Gerakannya cepat, seperti tidak ingin dilihat orang lain. Namun kali ini, Raka sudah yakin ada yang gak beres. Ia menggenggam tangannya erat. Sore hari, Raka mengumpulkan beberapa teman dekatnya. Mereka berkumpul di pos ronda, suasana serius. "Gue yakin ayam yang dijual Pak Darno bukan ayam biasa," kata Raka. "Maksud lo ayam busuk?" tanya salah satu temannya. "Lebih dari itu, mungkin ayam mati sebelum dipotong." Semua terdiam. "Kalau benar, ini bahaya banget," sahut yang lain. Raka mengangguk. "Dan kita nggak bisa diem aja." Di rumah, Bu Darno semakin tidak tenang. Ia melihat perubahan yang terjadi. Warung mulai sepi, orang-orang mulai menjauh, dan yang paling membuatnya takut, kabar orang sakit semakin banyak. "Pak, ini udah nggak bisa dibiarkan," katanya pelan malam itu. Pak Darno duduk diam. Tidak seperti biasanya, ia tidak langsung membantah. Wajahnya terlihat lelah dan sedikit panik. "Menurut kamu harus gimana?" tanyanya pelan. Bu Darno terkejut. Ini pertama kalinya Pak Darno bertanya seperti itu. "Kita berhenti, Pak, sebelum semuanya makin parah," jawabnya. Pak Darno menunduk. Namun beberapa detik kemudian ia menggeleng-gelengkan kepala. "Udah terlanjur," katanya lirih. Malam semakin larut, namun ketegangan justru semakin terasa. Di beberapa rumah, warga mulai membicarakan hal yang sama. Kalau memang dari warung itu harus dihentikan. Iya, nggak bisa dibiarkan terus. Kasihan yang sakit. Kecurigaan berubah menjadi kekhawatiran, dan perlahan berubah menjadi kemarahan. Di sisi lain, Raka dan teman-temannya mulai menyusun rencana. "Kita harus punya bukti," kata Raka tegas. "Gimana caranya?" "Kita pantau malam ini." Semua setuju. Ia tahu ini berisiko, namun jika dibiarkan, bisa semakin banyak korban. Malam itu, angin bertiup lebih dingin dari biasanya. Langit gelap tanpa bulan. Warung Pak Darno sudah tutup, lampu depan dimatikan. Namun di belakang, masih ada sedikit cahaya. Dan disitulah, rahasia besar itu masih tersembunyi. Tanpa disadari Pak Darno, beberapa pasang mata sedang mengawasi, menunggu. Angin berhembus pelan, membawa suara daun-daun kering yang saling bergesekan. Langit gelap tanpa bintang seolah ikut menyembunyikan sesuatu yang tidak seharusnya terlihat. Namun di balik kesunyian itu, ada beberapa orang yang tidak tidur. Raka dan 3 temannya, Andi, Wahyu, dan Denny,
bersembunyi di balik semak-semak dekat belakang warung Pak Darno. Mereka sudah menunggu sejak tadi. "Yakin malam ini?" bisik Andi. Raka mengangguk pelan. "Kalau dugaan gue benar, pasti ada kiriman lagi." Semua menahan napas. Mata mereka tertuju ke arah dapur belakang yang lampunya masih menyala redup. Waktu terasa berjalan lambat. Jam demi jam berlalu. Hingga akhirnya, dari kejauhan, terdengar suara motor. Brum, brum. Suara itu semakin dekat. Jantung Raka berdegup lebih kencang. "Itu dia," bisiknya. Motor tua itu berhenti tepat di belakang warung. Seorang pria kurus turun, sama seperti yang pernah dilihat Raka sebelumnya. Di belakang motornya tergantung 2 karung besar berwarna kusam. Pria itu melihat sekeliling, memastikan keadaan aman. Tak lama, pintu belakang warung terbuka. Pak Darno keluar. Tanpa banyak bicara, mereka langsung memindahkan karung itu. Gerakan mereka cepat, terburu-buru. Namun kali ini, ada yang berbeda. Salah satu karung terjatuh. Duk! Ikatan karung sedikit terbuka. Dan dari celah itu, terlihat sesuatu yang membuat Raka menahan napas. Ayam. Bukan ayam hidup, bukan ayam segar, melainkan ayam-ayam yang sudah kaku, tergeletak tidak bernyawa. Beberapa bahkan tampak pucat, ada yang seperti membiru. Bau samar tercium hingga ke tempat persembunyian. Andi menutup hidungnya. "Busuk," bisiknya. Raka tidak menjawab, matanya terpaku. Sekarang semua jelas. Pak Darno terlihat panik. Ia segera menutup kembali karung itu dan memasukkannya ke dalam dapur. "Cepat, jangan sampai kelihatan," katanya dengan suara tertahan. Pria pengantar itu hanya mengangguk. Setelah menerima uang, ia langsung pergi tanpa banyak bicara. Motor itu pun menghilang di kegelapan malam. Raka menggenggam tangannya erat. "Ini dia, buktinya," katanya pelan. Teman-temannya saling pandang. "Gila, selama ini kita makan itu," kata Wahyu dengan wajah pucat. "Ini bukan cuma curang, ini bahaya," tambah Denny. Raka mengangguk, "Dan kita gak bisa diam lagi." Namun Raka belum puas. Ia ingin bukti yang lebih kuat. Ia memberi isyarat agar teman-temannya tetap diam. Perlahan, ia mendekat ke arah dapur belakang. Langkahnya hati-hati, hampir tanpa suara. Ia mengintip dari celah kecil di dinding kayu. Dan apa yang ia lihat membuatnya semakin yakin. Di dalam dapur, Pak Darno membuka karung itu. Satu persatu ayam dikeluarkan. Ia langsung memasukkannya ke dalam ember besar berisi air, tanpa ragu, tanpa rasa bersalah. Ia bahkan mengambil cairan dari botol kecil dan menuangkannya ke dalam air. "Biar kelihatan segar," gumamnya. Raka menggenggam tangan. Amarah mulai muncul. Tak lama kemudian, Bu Darno masuk ke dapur. Wajahnya langsung berubah saat melihat isi karung. "Pak, masih lanjut juga," suaranya lirih. Pak Darno tidak menoleh. "Udah terlanjur," jawabnya singkat. "Ini bisa bikin orang sakit, Pak." "Udah, jangan mulai lagi," potong Pak Darno dengan nada kesal. Bu Darno terdiam, matanya berkaca-kaca. "Tolong berhenti sebelum terlambat," bisiknya. Namun Pak Darno tetap melanjutkan pekerjaannya, seolah semua peringatan itu tidak berarti apa-apa. Di luar, Raka menahan emosinya. Ia kembali ke teman-temannya. "Udah cukup," katanya tegas. "Kita bongkar semuanya besok." "Ke warga?" tanya Andi. Raka mengangguk. Semua harus tahu. Malam semakin larut. Mereka pun meninggalkan tempat itu dengan langkah cepat, namun hati yang berat. Apa yang mereka lihat bukan hal sepele. Itu bukan sekedar kecurangan. Itu adalah sesuatu yang bisa membahayakan banyak orang. Di dalam rumahnya, Raka tidak bisa tidur. Ia terus memikirkan kejadian tadi. Wajah-wajah orang yang sakit, anak kecil yang muntah, dan ayam-ayam dalam karung itu. "Ini harus dihentikan," katanya pelan. Sementara itu, di rumah Pak Darno, ia duduk sendirian setelah semua pekerjaan selesai. Wajahnya terlihat lelah. Namun bukan hanya karena kerja keras. Ada sesuatu yang lain. Kegelisahan. Ia teringat kata-kata istrinya. "Kalau ketahuan gimana, Pak?" Ia menghela napas panjang. Namun kemudian ia menggeleng. Gak akan ketahuan," bisiknya, mencoba meyakinkan diri. Di dapur belakang, pagi itu datang dengan suasana yang berbeda. Langit memang cerah,
Matahari mulai naik seperti biasa, dan suara ayam berkokok terdengar dari berbagai sudut desa. Namun di balik semua itu, ada sesuatu yang terasa tidak wajar. Sejak subuh, Raka sudah tidak bisa tidur. Ia duduk di teras rumah, menatap jalan yang masih sepi, sambil memikirkan rencananya. Apa yang ia lihat semalam terus terbayang di kepalanya. Karung-karung itu, ayam-ayam mati itu, dan cara Pak Darno mengolahnya tanpa rasa bersalah. Raka mengepalkan angannya. Hari ini harus selesai, bisiknya pelan. Tak lama, teman-temannya datang. Andi, Wahyu, dan Denny berkumpul di rumah Raka. Wajah mereka terlihat serius. "Jadi kita langsung ke warga?" tanya Andi. Raka mengangguk. "Kita kumpulin orang dulu, jangan sampai kita dibilang ngarang." "Bukti kita kuat kok," sahut Wahyu. "Iya, tapi ini menyangkut banyak orang, harus jelas." Mereka sepakat. Pagi itu, mereka mulai berkeliling desa. Satu persatu warga mereka datangi. "Pak, Bu, kami mau ngomong sesuatu penting." Awalnya banyak yang bingung, namun ketika Raka mulai menjelaskan, suasana berubah. "Ayam tiren," ulang seorang bapak dengan kaget. "Iya Pak, kami lihat sendiri semalam," jawab Raka tegas. "Nggak mungkin," sahut yang lain. "Tapi banyak yang sakit kan?" timpal Denny. Warga mulai saling pandang. Kecurigaan yang selama ini hanya bisikan, kini mulai mendapat jawaban. Tak butuh waktu lama, kabar itu menyebar dengan cepat. Dari satu rumah ke rumah lain, dari satu mulut ke mulut lain. Suasana desa mulai ramai, tapi bukan karena aktivitas biasa, melainkan karena rasa penasaran dan kemarahan yang mulai tumbuh. Di sisi lain, warung Pak Darno tetap buka seperti biasa. Ia mencoba bersikap normal. Minyak kembali dipanaskan, ayam mulai digoreng, dan aroma khas kembali memenuhi udara. Namun kali ini, suasana berbeda. Pelanggan yang datang jauh lebih sedikit, dan yang datang pun terlihat ragu. Pak Darno merasakannya. Ia mencoba tetap tersenyum. "Silahkan, masih hangat ini ayamnya," katanya. Namun tidak semua orang percaya seperti dulu. Tiba-tiba, dari kejauhan terlihat sekelompok warga berjalan menuju warung. Jumlahnya semakin banyak. Langkah mereka cepat. Wajah mereka serius. Di depan, Raka berjalan paling depan. Pak Darno melihat itu. Jantungnya berdegup lebih kencang. "Ada apa ini?" gumamnya. Tak lama, warga sudah berkumpul di depan warung. Suasana mendadak tegang. Beberapa pelanggan yang sedang makan langsung berhenti. Ada yang berdiri, ada yang mundur perlahan. Raka melangkah maju. "Pak Darno, kami mau tanya Pak," katanya dengan suara tegas. Pak Darno mencoba tersenyum. "Tanya apa Kak? Benar nggak ayam yang Bapak jual itu ayam tiren?" Suasana langsung hening. Semua mata tertuju pada Pak Darno. Beberapa detik, tidak ada jawaban. Pak Darno terlihat kaku. Wajahnya berubah. "Ngaco kamu, jangan asal ngomong," jawabnya akhirnya. Namun suaranya terdengar tidak setenang biasanya. Raka tidak mundur. "Kami punya bukti, Pak." "Bukti apa?" Raka memberi isyarat pada temannya. Andi segera mengeluarkan ponselnya. Ia memutar rekaman video yang diambil semalam. Video itu memperlihatkan dengan jelas karung yang dibuka, ayam-ayam mati di dalamnya, dan Pak Darno yang memasukkannya ke dalam ember. Suasana langsung gempar. "Astagfirullah, ya Allah, selama ini kita makan itu." Suara warga mulai terdengar. Kemarahan mulai muncul ke permukaan. Pak Darno panik. Ia mencoba menghentikan video itu. Itu nggak seperti yang kalian pikirkan," katanya terbata-bata. "Tapi jelas Pak," teriak salah satu warga. "Anak saya sakit gara-gara ini," sahut yang lain. "Bapak tega banget," tambah yang lain. Suasana semakin panas. Bu Darno keluar dari dalam rumah. Wajahnya pucat. Ia melihat kerumunan warga dan tahu semuanya sudah terbongkar. Ia mendekati Pak Darno. "Pak, udah ngaku aja," bisiknya dengan suara gemetar. Namun Pak Darno masih mencoba bertahan. "Ini fitnah," teriaknya.
Tapi kata-katanya tenggelam di tengah teriakan warga. Raka melangkah lebih dekat. "Pak, ini bukan soal uang lagi. Ini soal nyawa orang." Kalimat itu membuat suasana semakin sunyi sesaat. Namun hanya sesaat, karena setelah itu, amarah warga benar-benar meledak. Beberapa orang mulai maju. Nada suara meninggi. Dorongan mulai terjadi. "Harus tanggung jawab. Jangan dibiarkan. Ini udah keterlaluan." Situasi semakin sulit dikendalikan. Raka mencoba menahan. Sabar dulu. Jangan main hakim sendiri," teriaknya. Namun emosi warga sudah terlanjur memuncak. Pak Darno mundur perlahan. Wajahnya pucat. Keringat dingin mengalir di dahinya. Ia melihat sekeliling, mencari jalan keluar. Namun tidak ada. Ia terjebak di antara orang-orang yang dulu menjadi pelanggannya sendiri. Orang-orang yang sekarang merasa dikhianati. Bu Darno menangis. "Tolong, jangan gitu. Kita bisa bicarakan baik-baik," katanya sambil memohon. Namun suaranya tenggelam di tengah keramaian. Hari itu, warung yang dulu penuh tawa berubah menjadi tempat penuh amarah. Rahasia yang selama ini disembunyikan akhirnya terbongkar di depan semua orang. Dan apa yang terjadi setelah ini tidak akan bisa dihentikan dengan mudah. Di tengah kerumunan itu, satu hal menjadi jelas. Ini bukan lagi sekedar kecurigaan. Ini adalah kenyataan. Dan kenyataan itu. Suasana di depan warung Pak Darno semakin kacau. Teriakan warga saling bersahutan. Emosi yang sejak tadi dipendam kini benar-benar meledak tanpa bisa dikendalikan. Beberapa orang maju ke depan, menunjuk-nunjuk Pak Darno dengan wajah penuh amarah. "Kamu tega banget, Pak. Selama ini kita percaya sama kamu. Anak-anak kita kamu kasih makan ayam bangkai." Kata-kata itu menusuk, keras, dan penuh kekecewaan. Pak Darno mundur selangkah demi selangkah. Wajahnya pucat pasih, matanya gelisah mencari jalan keluar. Namun di sekelilingnya hanya ada wajah-wajah marah yang dulu pernah tersenyum padanya. "Dengar dulu, saya bisa jelasin," teriak Pak Darno mencoba bertahan. Namun tidak ada yang benar-benar mendengarkan. Seseorang dari belakang mendorongnya. "Jelasin apa lagi? Bukti udah jelas." Tubuh Pak Darno terhuyung. Ia hampir jatuh tapi masih berusaha berdiri. Raka yang berada di depan mencoba menenangkan keadaan. "Weh, jangan dorong-dorong. Kita selesaikan baik-baik," teriaknya. Namun suaranya tenggelam di tengah keributan. Emosi warga sudah terlalu tinggi. Seorang bapak yang anaknya sempat dirawat di puskesmas maju ke depan. Wajahnya merah, matanya berkaca-kaca. "Anak saya muntah-muntah semalaman. Kamu tahu gak rasanya lihat anak kesakitan?" Tanpa menunggu jawaban, ia langsung menarik kerah baju Pak Darno. Pak Darno terkejut. "Maaf, saya..." Plak! Sebuah tamparan keras mendarat di wajahnya. Suara itu menggema di tengah kerumunan. Semua terdiam sejenak. Namun keheningan itu hanya bertahan beberapa detik. Setelah itu, situasi benar-benar lepas kendali. Beberapa orang ikut maju, dorongan berubah menjadi pukulan, teriakan berubah menjadi amukan. "Jangan!" teriak Raka mencoba menghentikan, namun ia terdorong ke belakang. Jumlah warga terlalu banyak. Pak Darno mencoba melindungi dirinya. Tangannya menutupi kepala, tubuhnya meringkuk menahan pukulan yang datang dari berbagai arah. "Ampun, ampun!" katanya terbata-bata. Namun tidak ada yang berhenti. Rasa marah, kecewa, dan sakit hati bercampur menjadi satu. Bu Darno berlari ke tengah kerumunan. "Stop! Tolong berhenti!" teriak histeris. Ia mencoba menarik orang-orang yang memukul suaminya. "Tolong, jangan gini, saya mohon." Air matanya mengalir deras. Namun dorongan massa membuatnya terjatuh. Ia tersungkur di tanah, menangis tanpa daya. Di sekitar mereka, beberapa warga mulai sadar. Cukup, jangan keterusan," teriak seseorang. Namun sebagian lainnya masih terbakar emosi. "Dia harus tanggung jawab, ini nggak bisa dibiarkan." Situasi semakin kacau. Raka akhirnya berhasil maju lagi ke depan. Ia mendorong beberapa orang.
Stop! Kalian mau bunuh orang!" teriaknya keras. Suara itu cukup membuat beberapa orang berhenti. Namun, tidak semua. Pak Darno kini sudah tergeletak di tanah. Tubuhnya lemah, wajahnya lebam, nafasnya terengah-engah. Ia mencoba bangun, tapi tidak kuat. Bu Darno merangkak mendekat. Ia memeluk suaminya. "Pak, bangun Pak," katanya sambil menangis. Tidak ada jawaban, hanya nafas berat yang terdengar. Perlahan, suara keributan mulai meredah. Warga mulai menyadari apa yang telah terjadi. Beberapa mundur, beberapa hanya terdiam. Rasa marah itu perlahan berubah menjadi rasa takut. Raka berdiri di tengah kerumunan. Wajahnya tegang. "Ini udah kelewatan," katanya pelan. Ia melihat Pak Darno yang tergeletak. Hatinya terasa campur aduk antara marah dan takut. "Cepat panggil ambulans!" teriak seseorang. Beberapa orang langsung bergerak. Namun suasana sudah tidak sama lagi. Tidak ada lagi teriakan marah. Yang tersisa hanyalah keheningan dan napas berat. Bu Darno masih memeluk suaminya. Air matanya tidak berhenti. "Pak, jangan tinggalin saya," katanya lirih. Namun tubuh Pak Darno semakin lemah. Matanya setengah tertutup. Di kejauhan suara sirine mulai terdengar. Namun waktu terasa berjalan sangat lambat. Setiap detik terasa berat. Setiap nafas terasa menegangkan. Warga hanya bisa berdiri, menatap, tanpa kata, tanpa gerakan. Mereka mulai menyadari bahwa amarah yang tadi mereka lepaskan mungkin telah membawa akibat yang jauh lebih besar dari yang mereka bayangkan. Raka menunduk, tangannya gemetar. Ia tidak pernah membayangkan semuanya akan sampai sejauh ini. Ia hanya ingin menghentikan kebohongan, namun yang terjadi sekarang adalah sesuatu yang tidak bisa ia kendalikan. Di tanah yang berdebu itu, Pak Darno terbaring lemah. Seorang pria yang dulu dikenal ramah, kini berada di ujung antara hidup dan mati. Dan pagi itu, desa yang biasanya tenang telah berubah menjadi saksi dari sebuah amarah yang tak terbendung. Suasana di depan warung berubah menjadi sunyi, sangat sunyi. Tidak ada lagi teriakan, tidak ada lagi amarah yang meledak-ledak seperti beberapa menit sebelumnya. Yang tersisa hanyalah nafas berat, tatapan kosong, dan rasa takut yang perlahan menyelimuti semua orang. Di tengah kerumunan itu, tubuh Pak Darno terbaring lemah di atas tanah yang berdebu. Bajunya kusut, wajahnya penuh luka, dan nafasnya terdengar berat, tersendat. Bu Darno masih memeluk suaminya erat. Pak, buka mata, Pak," ucapnya sambil mengguncang pelan tubuh itu. Air matanya terus mengalir tanpa henti. Namun Pak Darno hanya merespon dengan gerakan kecil. Matanya terbuka sedikit, lalu tertutup lagi. Raka berdiri beberapa langkah dari mereka. Wajahnya pucat, tangannya gemetar. Ia menatap Pak Darno dengan perasaan campur aduk. "Tadi masih berdiri," bisiknya pelan. Ia tidak menyangka semuanya akan berakhir seperti ini. Beberapa warga mulai mendekat, tapi tidak ada yang berani terlalu dekat. Rasa bersalah mulai muncul di wajah mereka. "Ini gimana sekarang?" bisik seseorang. "Ambulans mana?" sahut yang lain dengan suara panik. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Detik demi detik terasa seperti menit. Setiap orang hanya bisa menunggu dengan perasaan yang semakin tidak menentu. Bu Darno mengangkat kepala suaminya, mencoba membuatnya lebih nyaman. "Pak, tahan ya, bentar lagi dibawa ke rumah sakit," katanya dengan suara bergetar. Pak Darno membuka matanya sedikit. Pandangan matanya kosong, tapi masih mencoba fokus. Bibirnya bergerak pelan. "Maaf," ucapnya lirih hampir tak terdengar. Bu Darno langsung menangis lebih keras. "Iya Pak, nggak apa-apa, yang penting Bapak sembuh," jawabnya sambil menggenggam tangan suaminya. Namun jauh di dalam hatinya, ia mulai takut. Pak Darno menarik nafas panjang, lalu terputus-putus.
Dadanya naik turun dengan tidak teratur, matanya kembali terpejam. "Pak, jangan tidur, Pak!" teriak Budarno panik. Ia menepuk pelan pipi suaminya, namun tidak ada respon. Raka akhirnya mendekat. "Bu, kita harus bawa ke pinggir jalan biar cepat dijemput," katanya pelan. Beberapa warga langsung membantu. Mereka mengangkat tubuh Pak Darno dengan hati-hati. Kini tidak ada lagi kemarahan, yang ada hanya kepanikan dan rasa takut. Di pinggir jalan mereka membaringkan Pak Darno. Bu Darno terus berada di sampingnya, tidak mau melepaskan genggaman tangannya. "Pak, dengar suara saya ya?" katanya lirih. Namun nafas Pak Darno semakin lemah, semakin pelan. Suara sirine ambulans akhirnya terdengar semakin dekat. Namun entah kenapa terasa terlalu lama. Semua orang menatap ke arah jalan, menunggu dengan harapan yang semakin tipis. Tiba-tiba, gerakan tubuh Pak Darno berhenti. Dadanya tidak lagi naik turun. Tangannya yang tadi digenggam perlahan terasa dingin. "Pak," panggil Bu Darno pelan. Tidak ada jawaban. "Pak," ulangnya kali ini lebih keras. Masih tidak ada respon. Bu Darno mulai panik. Ia mengguncang tubuh suaminya. "Pak, jangan gini, Pak. Bangun, Pak!" teriaknya histeris. Air matanya jatuh tanpa henti. Namun tubuh itu tetap diam. Seorang warga mencoba mendekat, memeriksa. Ia menempelkan tangan ke hidung Pak Darno, lalu ke lehernya. Beberapa detik ia terdiam. Wajahnya berubah. Ia menatap warga lain, lalu menggeleng pelan. "Udah, nggak ada," katanya lirih. Kalimat itu seperti petir di siang hari. Semua orang terdiam, tidak ada suara, tidak ada gerakan. Bu Darno langsung menjerit keras. "Pak!" Suaranya menggema, penuh kesedihan. Ia memeluk tubuh suaminya erat, tangisnya pecah, histeris, tak terkendali. Beberapa warga menunduk, ada yang menutup wajahnya, ada yang mundur perlahan. Rasa bersalah kini benar-benar menghantam mereka. Raka berdiri kaku, matanya berkaca-kaca. Ia menatap tubuh Pak Darno yang sudah tidak bergerak. "Ini bukan yang gue mau," bisiknya pelan. Ia merasa dadanya sesak, semua terasa berat. Tak lama kemudian, ambulans datang. Petugas turun dengan cepat, namun setelah memeriksa, mereka hanya bisa saling pandang. Terlambat. Tubuh Pak Darno akhirnya diangkat ke dalam ambulans, namun bukan untuk diselamatkan, melainkan untuk dibawa pergi selamanya. Bu Darno masih menangis di samping mobil. Tubuhnya lemas. Beberapa warga mencoba menenangkannya, namun tidak ada kata yang cukup untuk menghapus rasa kehilangan itu. Mobil ambulans perlahan pergi. Suara sirinanya kini terasa berbeda, bukan lagi membawa harapan, tapi meninggalkan kesedihan. Warga masih berdiri di tempat, sunyi, hanya angin yang terdengar. Tidak ada yang berani bicara. Warung Pak Darno berdiri di sana, sepi, kosong, seolah menjadi saksi bisu dari semua yang terjadi hari itu. Kesalahan memang telah dilakukan, namun amarah yang tak terkendali telah membawa akhir yang tidak diinginkan siapapun. Dan hari itu, semua orang belajar satu hal yang sangat pahit, bahwa sehari setelah kejadian itu, desa yang biasanya ramai kini terasa sunyi. Tidak ada suara tawa di pagi hari, tidak ada obrolan santai di depan rumah. Bahkan warung-warung kecil yang biasanya buka sejak subuh pun terlihat sepi. Semua orang masih memikirkan hal yang sama, kematian Pak Darno. Warung ayam goreng di ujung jalan itu kini tertutup rapat. Pintu kayunya terkunci. Kursi-kursi plastik yang dulu selalu terisi penuh, kini hanya tersusun rapi tanpa penghuni. Sisa-sisa kejadian kemarin masih terlihat. Tanah yang kotor, beberapa barang berserakan, dan suasana yang terasa dingin. Tidak ada yang berani mendekat. Di rumah duka, suasana dipenuhi tangis. Bu Darno duduk di samping jenazah suaminya. Matanya sembab, suaranya serak karena terlalu banyak menangis. Beberapa warga datang melayat, namun suasananya tidak seperti biasanya. Tidak banyak yang berani bicara.
Sebagian hanya duduk diam, sebagian lagi menunduk, seolah memikul beban yang sama. "Maafin kami, Bu," ucap seorang bapak dengan suara pelan. Bu Darno hanya diam. Air matanya kembali jatuh. Ia tidak menjawab. Bukan karena tidak mau, tapi karena terlalu banyak rasa yang bercampur dalam hatinya. Sedih, marah, kecewa, hancur. Di luar rumah beberapa warga berkumpul. Mereka berbicara pelan, hampir berbisik. "Kita keterlaluan ya kemarin. Iya, harusnya nggak sampai begitu. Tapi kita juga emosi." Alasan-alasan itu terdengar, tapi tidak cukup untuk menghapus rasa bersalah. Raka berdiri sedikit jauh dari kerumunan. Ia tidak berani masuk. Matanya menatap ke arah dalam rumah, tempat jenazah Pak Darno disemayamkan. Nafasnya terasa berat. "Semua ini gara-gara gue," bisiknya dalam hati. Ia mengingat semua yang terjadi, dari awal kecurigaan hingga akhirnya rahasia itu terbongkar. Ia memang ingin menghentikan kebohongan, tapi bukan ini yang ia inginkan. Andi mendekat. "Kah, masuk aja," katanya pelan. Raka mengeleng. "Gue nggak sanggup." Ia menunduk. Tangannya gemetar. "Gue cuma mau orang tahu, bukan kayak gini akhirnya." Suaranya mulai bergetar. Andi menepuk bahunya. "Ini bukan sepenuhnya salah lo," katanya mencoba menenangkan. "Tapi gue yang mulai," jawab Raka cepat. "Yang mukul bukan lo," sahut Andi. Raka terdiam, namun kata-kata itu tetap tidak membuatnya lega. Di sisi lain desa, kabar tentang kejadian itu sudah menyebar luas, bahkan sampai ke desa tetangga. Orang-orang mulai membicarakannya. Ayam tiren, dimasak sampai meninggal, ngeri banget. Cerita itu berkembang, namun bagi warga desa tersebut, ini bukan sekedar cerita. Ini kenyataan, dan mereka ada di dalamnya. Sore hari pemakaman dilakukan. Langit mendung, seolah ikut merasakan suasana duka. Warga berbondong-bondong datang. Namun tidak ada yang berani saling menatap lama. Semua sibuk dengan pikiran masing-masing. Saat jenazah diturunkan ke liang lahat, tangis Bu Darno pecah kembali. "Pak, kenapa jadi begini?" ucapnya lirih. Beberapa warga ikut menitikkan air mata. Namun tangisan itu bukan hanya karena kehilangan, tapi juga karena penyesalan. Raka berdiri di barisan belakang. Matanya tidak lepas dari makam itu. Setiap sekop tanah yang jatuh terasa berat di hatinya. Ia merasa seolah ikut mengubur sesuatu, bukan hanya tubuh Pak Darno, tapi juga ketenangan dirinya. Setelah pemakaman selesai, warga mulai pulang satu persatu. Namun suasana tetap muram, tidak ada yang benar-benar merasa lega. Malam harinya desa kembali sunyi. Namun kali ini, sunyi yang terasa lebih dalam, lebih berat, lebih menekan. Di rumahnya, Raka duduk sendiri di kamar. Lampu redup. Ia menatap kosong ke dinding. Bayangan kejadian kemarin terus muncul di pikirannya. Teriakan warga, pukulan, dan wajah Pak Darno yang terbaring lemah. Ia menutup wajahnya dengan kedua tangan. "Niat gue benar, tapi kenapa jadinya gini?" katanya pelan. Air matanya akhirnya jatuh. Untuk pertama kalinya sejak kejadian itu, ia benar-benar menangis. Di rumah Pak Darno, Bu Darno duduk sendiri. Rumah itu terasa kosong, sepi. Ia melihat ke arah dapur, di mana semua ini bermula. Air matanya kembali mengalir. Andai waktu terus berjalan. Hari berganti hari, minggu berganti minggu. Namun bagi warga desa itu, kejadian yang menimpa Pak Darno tidak pernah benar-benar hilang dari ingatan. Ia seperti bayangan yang selalu mengikuti. Diam, tapi terasa. Warung ayam goreng di ujung jalan itu kini benar-benar ditinggalkan. Pintu kayunya mulai berdebu. Cat yang dulu terlihat cerah kini memudar. Kursi-kursi plastik yang dulu ramai kini tertumpuk di sudut, berdebu dan tak tersentuh. Tak ada lagi aroma ayam goreng yang menggoda. Tak ada lagi suara tawa pelanggan. Yang tersisa hanya keheningan dan kenangan. Beberapa warga kadang melewati tempat itu, lalu menoleh sebentar. Namun tak ada yang berani berhenti. Seolah tempat itu menyimpan sesuatu yang berat. Sesuatu yang membuat hati tidak nyaman.
Di rumahnya, Budarno menjalani hari-hari dengan sangat berbeda. Rumah yang dulu terasa hangat, kini terasa kosong. Ia kini hidup sendiri, tanpa suara suaminya, tanpa kesibukan di dapur, tanpa harapan yang dulu pernah mereka bangun bersama. Setiap pagi, ia duduk di teras, menatap jalan yang dulu selalu ramai oleh pelanggan. Matanya kosong. Kadang ia menangis pelan, kadang hanya diam berjam-jam. Beberapa warga masih datang menjenguk. Mereka membawa makanan, mencoba membantu. Namun tidak ada yang bisa benar-benar menghapus luka itu. "Bu, maafkan kami," kata seorang ibu suatu hari. Budarno hanya mengangguk pelan. Ia tidak marah, namun juga tidak bisa benar-benar menerima. Di sisi lain desa, Raka berubah. Ia tidak lagi seperti dulu. Tidak lagi sering berkumpul di pos ronda, tidak lagi banyak bicara. Ia lebih sering menyendiri. Setiap kali melewati warung itu, langkahnya selalu melambat. Matanya menatap bangunan kosong itu. Dan pikirannya langsung kembali ke hari itu. Hari ketika semuanya berubah. Suatu sore, Raka akhirnya memberanikan diri mendatangi rumah Budarno. Langkahnya pelan, hatinya berat. Ia berdiri di depan pintu beberapa saat sebelum akhirnya mengetuk. Pintu terbuka. Budarno berdiri di sana. Wajahnya terlihat lebih tua dari sebelumnya. "Bu," ucap Raka pelan. Budarno menatapnya. Beberapa detik, tanpa kata. Raka menunduk. "Maaf, Bu," katanya lirih. Suasana menjadi hening. Hanya suara angin yang terdengar. "Saya cuma mau menghentikan itu, Bu. Saya nggak pernah niat sampai..." Suaranya terputus. Ia tidak sanggup melanjutkan. Air matanya mulai jatuh. Budarno menatapnya lama. Lalu perlahan ia menghela nafas. "Kamu nggak salah sepenuhnya," katanya pelan. Raka terkejut. Ia mengangkat wajahnya. "Yang salah, suami saya," lanjut Budarno. Dia tahu itu salah, tapi tetap dilakukan. Air mata kembali mengalir di pipinya. Tapi ia berhenti sejenak. Yang terjadi kemarin juga bukan hal yang benar. Kalimat itu membuat Raka terdiam. Dadanya terasa sesak. Kemarahan, kalau nggak dikendalikan, bisa lebih berbahaya dari kesalahan itu sendiri, kata Budarno pelan. Raka menunduk dalam. Ia memahami itu sekarang, tapi semuanya sudah terlambat. "Saya sudah kehilangan suami," lanjut Budarno. "Dan kalian semua kehilangan ketenangan." Suasana kembali hening. Raka mengangguk pelan. "Maaf, Bu," ucapnya sekali lagi. Namun kali ini bukan hanya sekedar kata, melainkan penyesalan yang dalam. Sejak hari itu, Raka berusaha berubah. Ia mulai aktif membantu warga, ikut kegiatan desa, mencoba menebus kesalahan meskipun ia tahu tidak semuanya bisa diperbaiki. Warga desa pun perlahan belajar dari kejadian itu. Mereka mulai lebih berhati-hati, lebih sabar dalam menghadapi masalah, tidak lagi mudah terbawa emosi, karena mereka tahu, sekali emosi lepas kendali, akibatnya bisa sangat besar. Warung Pak Darno akhirnya tetap dibiarkan kosong. Tak ada yang berani membuka kembali. Tempat itu menjadi pengingat tentang kesalahan dan juga tentang akibat dari amarah. Waktu mungkin akan terus berjalan. Luka mungkin perlahan akan sembuh. Namun cerita itu akan selalu hidup dalam ingatan mereka. Tentang seorang penjual yang memilih jalan salah demi keuntungan. Tentang warga yang kehilangan kendali karena kemarahan. Itulah kisah yang bisa kita ambil hari ini. Sebuah cerita yang mengingatkan kita bahwa kesalahan sekecil apapun bisa membawa akibat yang besar. Dan amarah yang tak terkendali bisa menghancurkan lebih dari yang kita bayangkan. Jika kalian suka cerita seperti ini, jangan lupa dukung channel Candi Ireng dengan subscribe, like, dan share ke teman kalian. Tulis di kolom komentar cerita apa lagi yang ingin kalian dengar selanjutnya. Ingat, tidak semua yang terlihat itu benar, dan tidak semua yang tersembunyi itu aman. Sampai jumpa di cerita berikutnya.
di Candi Ireng.